Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Blank Check. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan bocah laki-laki bernama Preston. Ia tinggal bersama orang tua serta kedua kakak yang selalu membulinya. Mereka berdua mengambil sebagian kamar Preston dan menaruh komputer mereka untuk bisnis kecil yang mereka buat. Ayah Preston bernama Fred mendukung kedua kakaknya dan meminta Preston agar tidak keberatan. Namun Preston sangat marah karena ia selalu mendapatkan bagian sisa dari kakak-kakaknya. Di siang hari Preston pergi ke tempat hiburan di mana temannya bernama Butch berulang tahun. Karena ayahnya hanya memberinya $10, Preston tidak bisa menaiki roller coaster bersama teman-temannya dan Preston hanya bisa menaiki korsel untuk anak kecil saja. Semua teman pun membuli Preston karena tidak memiliki cukup uang. Orang tua Preston tidaklah miskin, tetapi ayahnya ingin mengajarkan anak-anak bagaimana menggunakan serta menabung uang dengan baik. Karena itulah Preston tidak pernah mendapatkan apapun yang ia inginkan. Keesokan harinya, kedua kakak Preston akan pergi menonton baseball dan Preston ingin ikut dengan mereka, tapi ia tidak memiliki uang untuk membeli tiket. Ayah Preston menjelaskan bahwa menabung adalah hal yang sangat penting. Preston menjawab bagaimana ia bisa menabung jika ia tidak memiliki penghasilan. Lalu ibu Preston memberinya sebuah amplop dan itu adalah kado dari neneknya yang diberikan lebih awal untuk ulang tahun Preston. Di dalamnya terdapat cek kosong. Ia berpikir cek itu tidak berguna karena tidak memiliki jumlah uang tertulis di sana. Ayah Preston lalu mengisi cek tersebut dan menulis $11 saja karena Preston masih anak-anak. Preston pun protes karena jumlah uang tersebut terlalu kecil baginya. Ayah Preston menjawab dengan menabung, ia akan mendapat bunga dari bank dan uang tersebut akan naik menjadi $1 juta. Preston lalu menghitung di komputer kapan ia akan mendapatkan $1 juta dari $11. Ternyata ia harus menunggu sekitar 300.000 tahun untuk mendapatkan $1 juta. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, ia berpikir ia tidak akan pernah menjadi milioner. Ia lalu mengucapkan permintaan agar bisa memiliki rumah sendiri serta memiliki banyak uang esok hari. Quigley adalah seorang buronan yang baru saja kabur dari penjara. Di malam hari ia pergi ke sebuah gedung kosong di mana ia menyembunyikan uang cash sebesar $1 juta. Ia berencana menggunakan uang tersebut untuk membuat identitas baru bagi dirinya. Tetapi serial number uang-uang tersebut sudah ditandai sehingga FBI bisa dengan mudah melacak keberadaan Quigley. Ia lalu menemui presiden bank bernama Biderman yang juga partner dalam bisnis money laundry. Quigley meminta Biderman untuk menukarkan uang yang ia miliki dengan uang serial nomor berbeda, sehingga FBI tidak akan curiga meskipun Quigley membelanjakan uang tersebut. Biderman menolak karena ia tidak mau terlibat dalam bisnis money laundry lagi. Tetapi Quigley mengancam akan menyakiti keluarganya jika Biderman tidak melakukannya. Tidak memiliki pilihan lain, Biderman pun akhirnya setuju. Kemudian Quigley meminta Biderman agar menyerahkan uang dengan nomor seri baru kepada seorang pria bernama Jus esok hari. Di hari yang sama, Preston datang ke bank untuk mencairkan $11 dan berencana membuka akun di bank. Preston dilayani oleh seorang teller bank yang sangat cantik bernama Shay. Dengan ramah, Shay berkata kepada Preston, ia harus memiliki minimum deposit sebesar $200 untuk membuka akun. Preston pun berjanji ia akan kembali saat ia memiliki uang $200, lalu ia pun pergi dari sana. Di luar, Butch mengambil cek Preston dan segera kabur. Saat Preston mengejar Butch, Preston terjatuh tepat di belakang mobil Quigley dan tidak sengaja sepedanya tertabrak oleh mobil Quigley. Quigley bersedia membayar kerusakan sepeda Preston, tapi sebelum ia menuliskan jumlah uang di ceknya, ia melihat mobil polisi mendekat. Quigley pun segera memberikan cek kosong kepada Preston dan segera pergi dari sana. Tiba di rumah, ayah Preston memarahi Preston karena sepedanya rusak.
Preston pun dihukum selama 1 minggu agar tidak keluar rumah. Preston tidak bercerita tentang kecelakaan yang terjadi serta cek kosong yang ia terima dari Quigley. Di malam hari ia mengetik $1 juta dalam cek kosong tersebut dan menuliskan nama palsu. Keesokan harinya ia datang ke bank untuk mencairkan uang tersebut, tetapi teller bank berpikir Preston sedang bercanda. Ia pun kemudian membawa Preston ke ruangan Biderman. Karena cek tersebut memiliki tanda tangan Quigley, Biderman berpikir jika Preston adalah Josh, orang yang dikirim oleh Quigley. Preston berpikir idenya sangat bodoh dan ia hampir saja pergi, tetapi Biderman menghentikannya dan membuat Preston begitu terkejut. Biderman pun tanpa ragu mengeluarkan gepokan uang dari brankas dan segera memasukkan uang-uang tersebut ke dalam tas Preston. Selesai mengambil uang, tidak sengaja Preston menabrak Josh yang asli, tapi Josh berpikir Preston hanyalah bocah biasa dan membiarkannya pergi. Josh lalu menemui Biderman dan memperkenalkan dirinya sebagai orang suruhan Quigley. Biderman baru menyadari kesalahannya dan segera berlari untuk mencari Preston, namun Preston sudah pergi. Karena uang tersebut adalah ilegal, mereka pun tidak bisa meminta bantuan polisi untuk menemukannya. Setibanya di rumah, Preston mencari rumah dijual di sekitar tempatnya. Ia pun menemukan rumah besar yang ia cari dan menelpon penjualnya. Preston menggunakan suara robot komputer untuk berbicara dan ia berhasil membeli rumah megah tersebut sebesar $300.000. Saat ditanya siapa namanya, Preston melihat label komputer dan ia menjawab ia adalah Macintosh. Preston begitu senang, akhirnya ia bisa mendapatkan semua yang ia inginkan di dalam hidupnya. Quigley begitu marah karena uangnya telah raib. Awalnya ia yakin jika itu adalah kesalahan Biderman, tapi ia kemudian mengingat cek kosong yang ia berikan kepada seorang anak yang sepedanya ia tabrak. Lalu mereka bertiga berencana mendatangi taman bermain untuk mencari bocah yang mengambil uang mereka. Sementara Preston membeli limosin dan meminta supir untuk menjemputnya di rumah, ia pun kabur dari jendela. Preston bertemu dengan supir bernama Henry. Henry berpikir Preston sedang melakukan prank, tetapi saat Preston menyerahkan uang kepadanya, Henry pun meminta maaf dan mempersilahkan Preston masuk ke dalam mobil. Preston berkata jika mobil tersebut dibeli oleh Macintosh, seorang bisnismen milioner. Ia melanjutkan jika ia adalah staf yang bekerja untuk Macintosh. Henry tidak banyak bertanya, ia lalu membawa Preston ke seluruh mal di kota sesuai permintaan Preston. Ia membeli baju, TV, mainan, video games, dan barang-barang lainnya untuk mengisi rumah barunya. Preston juga membeli es krim 1 ember penuh di mana orang tuanya tidak akan pernah mengizinkan Preston membelinya. Preston bahkan membeli jam yang mahal sebagai hadiah untuk Henry karena telah menemaninya berbelanja di mall. Di malam hari saat Preston akan kembali ke rumah, ia bertemu dengan Shay di jalan. Preston berkata ia sudah memiliki uang dan akan datang ke bank menemui Shay. Setelah mereka berpisah, Shay diam-diam menemui seorang pria dan memberitahu segalanya tentang keadaan di tempat kerjanya. Ternyata Shay adalah FBI agent yang sedang menyamar dalam misi menangkap orang-orang yang melakukan money laundry di bank. Keesokan harinya ayah Preston bersiap-siap berangkat bekerja, tetapi sepanjang jalan diblok oleh truk-truk yang membawa mainan, furniture, dan TV ke sebuah rumah mewah. Ia lalu mengecek apa yang terjadi dan ia pun melihat Preston sedang mengarahkan orang-orang tersebut. Ayah Preston bertanya apa yang sedang Preston lakukan. Preston menjawab ia bekerja dengan Macintosh, tetangga baru yang baru pindah hari ini. Ayah Preston tidak ingin anaknya bekerja dengan orang asing, namun Preston meyakinkan ayahnya jika Macintosh adalah orang baik. Preston lalu menyuruh para pekerja memberi jalan untuk mobil ayahnya dan membuat ayah Preston begitu terkejut mengetahui anaknya memiliki otoritas besar dalam mengatur para pekerja. Di dalam rumah besar itu terdapat trek balapan, mainan, video game, kantor canggih, serta kolam renang dan perosotan yang terhubung langsung dengan kantornya. Sementara Quigley, Biderman, dan Josh masih mencari keberadaan Preston. Petunjuk yang mereka miliki hanyalah foto blur yang diambil dari CCTV di bank. Berita tentang orang kaya yang baru pindah pun segera tersebar. Shay juga mendengar tentang Macintosh karena perilakunya yang senang menghambur-hamburkan uang. Shay menduga Macintosh adalah bagian dari organisasi kriminal.
Suatu hari Shay pergi ke rumah besar. Ia berencana untuk menemui Macintosh, namun ia hanya menemukan Preston di sana. Saat ditanya tentang Macintosh, Preston menjawab Macintosh sedang meeting dan memiliki schedule yang padat dalam 1 bulan ke depan. Shay memutuskan untuk pergi, namun Preston mengajak Shay berkencan dengannya. Shay merasa ragu, tetapi ia setuju ketika Preston berkata ia adalah financial manager dari Macintosh. Lalu Preston meminta saran dari Henry. Menurut Henry, perempuan suka dengan pria tangguh dan banyak uang. Preston pun setiap hari berlatih agar terlihat kuat di depan Shay. Selalu menghabiskan waktu berdua, Preston dan Henry pun menjadi teman baik. Mereka bermain, makan, serta bersenang-senang bersama. Orang tua Preston tahu jika Preston bekerja untuk Macintosh, namun meskipun begitu, ayah Preston tidak mengizinkannya pergi di malam hari. Preston menjawab jika ia harus mempresentasikan sebuah proposal kepada Macintosh. Melihat kedekatan Preston dengan Macintosh sebagai partner profesional pekerjaan, ayah Preston pun akhirnya mengizinkan Preston pergi. Di malam hari, Preston dan Shay pergi ke restoran mewah untuk makan malam. Ia memberinya kalung indah sebagai hadiah dan berkata kado itu dari Macintosh. Kemudian Preston menanyakan beberapa pertanyaan tentang hal yang ia sukai. Preston mengatakan hal tersebut diminta oleh Macintosh. Selesai makan malam, mereka kemudian pergi ke air mancur dan bersenang-senang di sana. Namun kegembiraan Preston berakhir ketika Quigley dan gengnya datang dan melihat Preston. Preston lalu meminta Shay untuk balap lari menuju limosin dan segera kabur sebelum mereka menangkapnya. Sebelum berpisah, Preston mengundang Shay untuk datang merayakan pesta ulang tahun Macintosh di akhir pekan. Bertujuan mencari keberadaan Macintosh, Shay tanpa ragu menerima undangan Preston. Di hari berikutnya, Preston menyewa jasa party organizer. Pemilik party organizer meminta uang $10.000 sebagai deposit. Ia berencana membuat pesta mewah serta ingin mendapatkan profit yang banyak dari Macintosh. Henry pergi bersama teman-temannya dan meninggalkan Preston sendirian di sana. Karena merasa bosan, ia lalu pergi ke taman untuk menikmati suasana yang dulu. Pada saat bersamaan, Quigley beserta gengnya juga tiba di taman itu untuk mencari Preston. Mereka melihat Preston, tetapi Preston segera kabur dengan sepedanya. Pengejaran pun begitu sengit, namun mobil mereka terhenti karena menabrak mobil lain. Biderman berkata merampok $1 juta lebih mudah ketimbang harus mengejar bocah itu. Tanpa diduga mereka menemukan Butch. Mereka lalu membawa Butch ke atas gedung dan meminta Butch memberitahu informasi tentang Preston. Semua persiapan sudah beres untuk acara ulang tahun Macintosh. Kakak-kakak Preston berkata jika Shay adalah cewek matre. Mereka meyakinkan Preston Shay mau berkencan dengannya karena ingin mendapatkan uang dari Macintosh saja. Hal itu membuat Preston kecewa. Ia lalu meminta saran kembali dari Henry. Henry menjawab mungkin ada beberapa orang yang akan bersikap baik padanya hanya karena uang. Beramai-ramai orang datang ke pesta, tetapi Preston tidak diizinkan untuk menyentuh kadonya karena security hanya memperbolehkan Macintosh yang membuka kado. Preston merasa makanan yang disajikan sangat mengerikan. Ia hanya menginginkan pizza dan es krim di ulang tahunnya. Di tempat lain, Shay beserta temannya menemukan jika Macintosh tidak memiliki catatan latar belakang pribadi apapun. Artinya ia adalah seorang kriminal yang mencoba membuat identitas baru. Mereka pun berencana menangkapnya malam ini. Pemilik party organizer memberikan Preston bill dengan tagihan yang sangat fantastis. Preston lalu pergi ke kantornya untuk mengecek sisa uang yang ia miliki. Preston pun sadar ia telah menghambur-hamburkan uangnya hanya dalam 6 hari dan sekarang Preston hanya memiliki sisa uang sebesar $332 saja. Preston lalu memberitahu pemilik party organizer jika Macintosh telah menghilang dan tidak bisa membayar tagihan bil tersebut. Ia begitu marah dan meminta orang-orang untuk pulang karena pesta telah berakhir. Orang-orang pun kembali mengambil kado yang sebelumnya mereka bawa untuk Macintosh. Saat Preston termenung sendirian di sebuah ruangan, Quigley dan gengnya masuk ke dalam rumah. Ia menanyakan di mana uang mereka. Preston yang takut menceritakan yang sebenarnya, namun mereka tidak percaya. Preston telah menghabiskan $1 juta kurang dari 1 minggu. Biderman menyarankan agar Quigley mengambil identitas baru menjadi Macintosh karena Macintosh tidaklah nyata. Mereka menyukai ide tersebut, namun masalahnya Preston mungkin akan mengungkapkan hal yang sebenarnya kepada semua orang.
Mendengar hal itu, Preston segera kabur. Mereka pun mencoba menangkap Preston. Namun karena Preston tahu betul seluk-beluk rumah tersebut, Preston pun mengecoh mereka dengan barang-barang yang ada di rumah. Tetapi pelariannya pun akhirnya dihentikan oleh Quigley. Pada saat yang tepat, para FBI sudah mengepung rumah tersebut dan meminta agar mereka melepaskan Preston. Quigley beserta gengnya akan ditangkap karena penipuan, money laundry, serta pencurian. Quigley dipercaya adalah sosok di balik Macintosh, seorang kriminal, sementara Preston dilepaskan tanpa interogasi. Preston akhirnya mengetahui bahwa Shay adalah agen FBI. Ia sedih karena Shay tidak bisa menjadi pacarnya. Shay lalu mencium Preston yang meminta Preston menemuinya setelah 10 tahun lagi. Saat berjalan keluar, Preston bertemu dengan Henry yang membawa es krim untuknya. Sekarang mereka tidak bisa lagi bekerja bersama, namun akan tetap menjadi teman. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan. Preston kemudian dijemput oleh ayahnya untuk pulang ke rumah. Mereka sudah membuat kejutan kue ulang tahun untuk Preston. Saat diminta untuk mengucapkan permohonan, Preston sadar bahwa ia telah memiliki semua dalam hidupnya, yaitu keluarganya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.